Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Gunung Dempo. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Gunung Dempo 3159 mdpl emang gak setenar gunung-gunung lain di Sumatera. Selain karena tingginya gak semenjulang gunung-gunung di Jawa, jarak tempuh ke perkampungannya juga jauh. Gunung Dempo berada di kota Pagalaram, Sumatera Selatan. Jarak antara kota Palembang ke kota Pagalaram itu sekitar 8 jam jika ditempuh naik bis kota dalam provinsi. Dari pemberhentian terakhir di pabrik teh Pagalaram, kita harus berjalan ke Kampung 4. Biasanya kita sering numpang terkaryawan pemetik teh. Bisa 1 jam sampai di sana. Tapi kalau kita berjalan bisa 2-3 jam, tergantung niat masing-masing. Dari Kampung 4, kita harus jalan sampai di Pintu Rimba. Barulah di sana kita akan memulai pendakian. Selama pendakian Gunung Dempo, kamu bisa beristirahat di shelter 1 dan shelter 2 sebelum sampai ke puncak, serta pelataran atau di bawah puncak Gunung Dempo. Pelataran ini berada di tengah puncak Gunung Dempo dan puncak Merapi. Jadi Gunung Dempo ini sebenarnya ada 2 puncak yang bisa kamu daki. Namun untuk mendaki gunung ini harus sering-sering berolahraga. Jalurnya memang sangat menguras tenaga. Kamu akan merasakan sensasi mencium lutut setiap akan lanjut mendaki ke atas. Bukan sekali 2 kali mencium lutut, tapi terus menerus. Bayangin aja gimana rasa capeknya. Dan kali ini adalah cerita mistis yang dialami oleh Doni. Walau kurus dan berpenampilan seperti ceking yang ada di serial Ronaldowati, tapi Doni termasuk orang yang sering mendaki Gunung Dempo. Bahkan dia sudah hampir 4 kali mendaki Gunung Dempo, walaupun yang keempat tidak sampai ke puncak karena ada badai. Biasanya di bulan Agustus para pendaki sering merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus di puncak gunung. Sama seperti Doni tahun lalu, dia juga merayakan HUT RI di puncak Gunung Dempo. Iya, kebayangkan gimana ramenya tuh gunung kalau para pendaki mau ngerayain di puncak gunung semua. Pagi itu Doni berangkat dari Palembang, membawa 1 keril di punggung dan 1 daypack di depannya. Dia berangkat seorang diri dari Palembang karena dia berpikir toh nanti di sana juga pasti ramai. Jadi dia berani berangkat seorang diri. Tepat pukul 6 pagi, dia berangkat naik bis angkutan antar kota dari terminal Alang-Alang Lebar Palembang. Setelah menempuh 8 jam perjalanan, pukul 2 siang Doni sampai di kota Pagar Alam. Dia melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan ojek menuju base camp Gunung Dempo. Singkat cerita, setelah 1 jam perjalanan, Doni sampai di base camp Gunung Dempo. Di base camp Doni istirahat sejenak untuk mengisi perutnya. Setelah itu dia langsung mengisi daftar registrasi. Setelah mengurus registrasi, Doni berangkat dari base camp menuju Pintu Rimba pukul 4 sore. Setiba di Pintu Rimba, dia bertemu dengan teman-temannya yang lain dari komunitas pecinta alam yang ada di kampusnya, dan akhirnya mereka mendaki bareng. Padahal waktu itu sama sekali gak ada janji mendaki bareng. Tapi karena banyak ketemu teman-temannya, akhirnya dia memutuskan untuk barengan aja. Dan ada pendaki perempuan juga, namanya Nila. Akhirnya Nila mendaki bareng 2 tim yang kebanyakan pria semua. Doni ini terkenal di komunitas sebagai koki gunung, karena setiap melakukan pendakian bareng selalu dia yang suruh masak oleh teman-temannya. Oleh karena itu teman-temannya merasa beruntung kalau barengan sama Doni, karena mereka berlima itu tidak begitu bisa memasak. Sekalinya memasak pasti ada saja rasa yang aneh seperti keasinan. Bahkan dulu pernah saat mendaki bersama Doni, tapi Doni menyuruh di antara mereka untuk memasak sayur asam. Alhasil setelah selesai memasak, rasanya seperti asinan sayur, bukan lagi sayur asam. Rencana awal Doni ingin ngecamp di shelter 1 karena dulu saat melakukan pendakian dia ngecamp di shelter 2, pernah melihat penampakan yang membuatnya tidak bisa tidur semalaman. Namun karena teman-temannya ingin ngecamp di shelter 2, akhirnya Doni pun mengikuti ritme teman-temannya. Dengan melawan rasa takut yang pernah dialaminya dulu, saat mereka sampai di shelter 1, mereka hanya istirahat sejenak dan langsung melanjutkan perjalanan ke shelter 2. Di perjalanan menuju ke shelter 2 hujan turun sangat deras. Alhasil mereka harus berhenti sejenak untuk memakai jas hujan. Untungnya mereka semua membawanya. Setelah jas hujan sudah dipakai, mereka segera melanjutkan perjalanan agar tidak terlalu larut
Ketika sampai di shelter 2, mereka berjalan sangat hati-hati agar tidak salah pilih pijakan dan terpeleset. Karena jalur yang mereka lewati itu merupakan akar-akar pohon yang keluar dari tanah. Sesampai di shelter 2, mereka langsung memasang tenda masing-masing. Ada 3 unit tenda yang mereka pasang. Sayangnya tenda yang dibawa Doni bocor dan tidak layak digunakan. Terpaksa Doni menumpang di tenda Agus dan kawan-kawannya. Untuk ukuran tenda 5 orang terpaksa harus diisi oleh 6 orang. Karena tubuh Agus dan kawan-kawan ini pada gembul-gembul semua. Akhirnya mereka pun beristirahat di tenda melebihi posisi susun dencis. Ada yang tidur, ada yang duduk, ada yang kakinya dilipat. Ya seperti itulah jika tenda yang berkapasitas 5 orang diisi oleh 6 orang. Malam pun menyelimuti hutan gunung dan udara di shelter 2 pun terasa menusuk-nusuk raga. Karena posisi yang kurang mengenakan untuk tidur, Doni yang kebagian posisi duduk pun susah untuk memejamkan mata. Rasa kantuk hilang seketika karena semua sudah tertidur. Akhirnya Doni memilih memainkan telepon genggamnya walaupun tidak ada sinyal. Malam itu sekitar pukul 2 malam, tidak ada lagi aktivitas yang terdengar di luar tenda Doni. Entah mengapa, Doni langsung melihat ke sudut tenda, seperti ada sesuatu yang menarik untuk dilihat. Lalu pandangan Doni seperti tidak terhalang oleh parasut tenda dan Doni bisa melihat luas di luar tenda. Seketika Doni melihat dengan jelas sosok wanita cantik berparas bule seperti noni-noni Belanda. Noni Belanda itu menggunakan gaun panjang berwarna putih dan membawa sepeda ontel jadul turun melewati jalur shelter 2. Nila terpana melihat sosok noni Belanda tersebut, terlebih karena parasnya yang cantik. Si noni Belanda berjalan sambil mendorong sepedanya. Iya, Nila terbangun dari tidurnya karena dia melihat Doni sedang mengintip ke arah luar tenda. Dan mereka berdua pun memperhatikan noni-noni Belanda tersebut. Namun semakin noni Belanda itu berjalan turun, wajahnya langsung berubah menjadi jelek dan hancur. Dan terakhir, wajah noni Belanda itu berdarah-darah dan tidak berbentuk. Doni langsung tersadar dan ketakutan. Dia langsung memalingkan pandangannya dan menunduk. Dan untuk menghilangkan syok dan ketakutannya, Nila langsung mengucap istighfar berkali-kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Serem banget mukanya, ucap Nila. Tapi entah mengapa, setelah itu tatapan Doni kembali lagi ke sudut tenda dan kejadian tersebut terulang kembali sebanyak 3 kali. Doni benar-benar merasa ketakutan dan dia memilih berganti posisi dan memejamkan matanya. Serem banget tuh noni-noni Belanda yang tadinya cantik berubah jadi berdarah-darah mukanya. Mendingan gua tidur aja deh, ucap Doni dalam hati. Cukup sulit bagi Doni untuk tidur terlelap dengan posisi yang gak nyaman dan penampakan yang mengerikan tersebut. Namun Doni tetap memaksakan agar bisa tidur dan menghilangkan ketakutannya itu. 1 jam kemudian Doni baru tertidur. Begitu pula dengan Nila. Dia kembali melanjutkan tidurnya setelah melihat noni-noni Belanda tersebut. Malam yang cukup mencekam di dalam tenda yang berukuran sangat sempit. Akhirnya mereka pun terlelap sampai pagi hari dengan tidak ada gangguan-gangguan lagi dari arah luar tenda. Paginya suara aktivitas di luar tenda terdengar jelas dari para pendaki lainnya. Ada beberapa teman-teman di dalam tenda yang juga sudah bangun. Nila pun terbangun sekitar pukul 8 pagi. Dia lalu keluar dan melihat ke samping tendanya, tempat dia melihat sosok noni Belanda tersebut. Namun tidak ada jejak apapun di sana. Akhirnya mereka semua melanjutkan perjalanan dan sampailah mereka di puncak Gunung Dempo. Singkat cerita, mereka semua berhasil merayakan HUT RI di puncak Gunung Dempo dengan selamat. Setelah itu melanjutkan perjalanan pulang dan sampai di rumah masing-masing dengan selamat. Selesai. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.